Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Pelin-pelan. Jadi Pelan. biar tidak pelin-pelan. Apa yang harus kita lakukan? Kan kita tidak mau jadi orang pelin-pelan. Gak mau, Bang. Satu, Mau tegas. dekatkan diri kita kepada Allah. Banyak berzikir. Kerjakan perintah Allah. Jauhkan yang dilarang oleh Allah. Dimanapun kita berada, yakinkan di hati kita Allah Maha melihat. Allah Maha mendengar. Pikirkan oleh kita. Kalau saya ngomong begini, Allah ridho enggak? Kalau saya berbuat seperti ini, Allah ridho enggak? Bagaimana akibatnya di alam akhirat? Yang kedua, ikuti perintah Rasulullah SAW. Karena yang namanya ibadah itu dua modalnya. Ruh ibadah. Yang pertama ikhlas karena Allah. Yang kedua ittiba. Ittiba itu sesuai dengan perintah ajarkan Rasul. Kenapa? Yang diberikan wahyu oleh Allah hanya Rasul. Kita mah dapat pelajaran dari beliau. Makanya ittiba. Ikuti cara beliau sholat misalnya. Kemudian kalau bagaimana beliau berkeluarga. Bagaimana beliau melatih anak-anak. Nah misalnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, belajar agama dari sumbernya yang benar. Jadi Al-Quran dan Sunnah Rasul, jangan pakai katanya. Mudah-mudahan kita punya anak-anak bisa mencontoh orang tuanya yang tidak punya pelin-pelan, tapi punya pendirian, integritas diri, identitas diri kita. Siapa kita sebagai seorang muslim, harus bagaimana kita, bagaimana dengan Allah, dengan Rasulnya, bagaimana dengan sesama manusia. Itulah perintah Allah dan Rasulnya buat kita. Iya, agar tidak pelin-pelan harus punya plan. Ya, Ma? Ayo plan, ya iya. Kalau nggak punya planning gimana kita? Iya benar. Saya mah hidup terserah seperti air yang mengalir di sungai. Lah nganyut kemana-mana. Nggak bisa lah seperti air yang ngalir di sungai. Yang ngalir di sungai itu kalau nggak ikan mati, apa kotoran ya, Maya? Nah iya, pohon pisang, gedebong, nganyut, belok-belok. Ketika ada batu gede ngeganjal cicing, nggak diem. Harusnya kita bergerak sebagai aturan agama. Orang yang bergerak rezekinya akan diberikan banyak oleh Allah. Makanya orang punya penghasilan sesuai dengan usaha dia. Penghasilan yang orang itu peroleh sesuai dengan usaha dia. Makanya kalau ada ujian yang terberat buat para nabi dan rasul, kemudian para alim ulama, baru seperti itu. Itulah Rasulullah mengatakan. Sama ini perjuangan. Kan selama ini ujian buat anak sekolah itu hanya yang paling berat adalah UAS dan UTS. Ya. Kalau UAS, Ustadz Abdullah Somad. Ujian akhir semester. Oh. Sebelum ada UAS, udah ada UAS itu. Udah ada UAS. Iya. Dan UTS, ujian tengah semester. Gitu. Nek, gimana kalau kita menghadapi atasan yang pelin-pelan nih? Misalnya nih, dia minta kita untuk melaksanakan tugas A. Terus udah kita lakukan nih, dia bilang, enggak, kayaknya nggak kayak gini deh, B aja deh gitu kan. Ikutin nih maunya dia. Udah kita kerjain, terus tiba-tiba dia bilang gini, tapi kayaknya yang kemarin lebih bagus ya, A aja deh gitu. Itu gimana ngadepin atasan yang seperti hari itu? Gini nenek bilang mah nggak usah repot-repot. Dia ngasih perintah sekarang dengan A, rekam omongannya. Pencet dong. Kalau dia menyalahkan, nih bapak kalian perintahnya ini. Besok perintah B, nih rekam. Kalau udah ketahuan dia pelin-pelan, selalu direkam. Ini bukti anak berbicara. Karena sekarang tidak sedikit yang tadinya mengkritik, begitu dikasih jabatan jadi memuji. Itu artinya orang pelin-pelan. Pertanyaannya, adakah orang seperti ini? Banyak. Jangan kita menjadi orang pelin-pelan. Takutnya hanya kepada Allah, bukan takut kepada manusia. Makanya berharap sama Allah pasti bahagia. Berharap dengan manusia pasti kecewa diri kita. Jadi orang jangan pelin-pelan, tapi punya integrasi diri, punya pendapat sendiri, punya diri sendiri. Inilah saya, inilah saya, inilah saya. Yakinkan orang ngomong apapun, saya mah ada Allah. Begitu. Punya integritas ya, Pak ya. Ya, nih kayak Bilal. Ya, Bilal sudah masuk Islam. Ketika ama tuannya disiksa, dipentang dengan tubuh telanjang, di batu panas, dipukulin, dia tetap ahad. Lewat Abu Bakar. Kenapa? Dikatakan ini, ditebus dengan harga yang lebih mahal. Masya Allah, harusnya begitu iman kita. Jangan takut dengan siapapun, takutnya hanya kepada Allah. Boro-boro mah nebus PPKB aja jarang kadang-kadang tuh. Dengerin.
Emang lu punya BPKM kan ditebus? Ada beberapa yang enggak. Kalau udah mau ngasih. Ya, ketahuan. Gue di sini ngomong Kagak, BPKB Bang. kagak ditebus. Tebus mah ada. Contoh, ketika Abu Jahal melarang ponakannya Muhammad pada saat itu diangkat oleh jadi Rasul, Nabi Muhammad SAW, dia berdakwah. Kata pamannya Abu Jahal, berhenti Muhammad kau berdakwah. Apa jawab Nabi Muhammad SAW? Wahai pamanku, aku tidak akan berhenti berdakwah seandainya matahari disimpan di tangan kananku, rembulan di tangan kiriku, sampai memenangkan agamanya Allah, aku tidak akan berhenti berdakwah sampai atau aku hancur. Kita mah jangankan matahari di tangan kanan, rembulan di tangan kiri, dipuji orang langsung berubah. Hehe, megar hidungnya, berubah pikirannya gara-gara pujian, Ujian bahaya. gara-gara pangkat, gara-gara jabatan, gara-gara kekuasaan, gara-gara dikasih duit, merubah. Artinya orang-orang seperti ini, orang yang plan, tidak punya pendirian. Seperti buih di atas gelombang. Tidak menciptakan gelombang, tapi terombang-ambing di bawah gelombang. Baik, Nek, dan juga Mas Bedu, nanti kita lanjutkan lagi ya. Setelah ini Nenek akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari jamaah, baik itu Instagram maupun lewat virtual. Tapi setelah ini, jadi jangan kemana-mana, tetap di rumah. Mama, Dede.